Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tikrian Teja Persad dari kelas Sistem Informasi 8 dengan nomor PP 24101152610298. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yaitu tentang pengertian data, manfaat data, fungsi data, dan jenis data beserta contohnya. Yang pertama yaitu pengertian data. Data adalah kumpulan informasi ataupun fakta yang diperoleh melalui penelitian, observasi, ataupun pengukuran yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis ataupun mengambil keputusan. Contohnya adalah mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan orang dengan satuan sentimeter. Yang kedua yaitu mencatat nilai-nilai siswa. Ataupun yang terakhir, contoh terakhir yaitu jawaban dari survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat data. Manfaat data ada beberapa, yaitu membantu mengambil keputusan yang lebih terperinci dan terinformasi. Yang kedua yaitu memberikan wawasan berdasarkan tren atau pola ataupun hubungan dalam bentuk informasi. Ketiga yaitu mendukung pengembangan inovasi ataupun solusi baru. Selanjutnya yaitu fungsi data. Fungsi data ada beberapa fungsi data. Yang pertama yaitu dokumentasi. Artinya data yang kita peroleh itu nantinya akan kita dokumentasi ataupun kita rekam dengan menyimpan ataupun dengan apa, itu merekam data-data penting. Yang kedua yaitu prediksi. Prediksi di sini adalah untuk memperkirakan hasil ataupun memperkirakan tren yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian, yaitu membantu pengontrolan proses yang dilakukan dalam bentuk data tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu analisis, yaitu dasar untuk memahami atau memikirkan solusi, mengevaluasi solusi. Baik, selanjutnya adalah jenis data beserta contohnya. Yang pertama itu data berdasarkan caranya. Data berdasarkan caranya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh para peneliti dan kemudian melalui beberapa cara, yaitu seperti wawancara atau memberikan pertanyaan ataupun melakukan eksperimen langsung. Contohnya yaitu survei lapangan. Yang kedua yaitu data sekunder, itu data yang dikumpulkan oleh pihak lain ataupun peneliti lain yang tersedia untuk digunakan oleh kita. Contohnya seperti statistika dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yaitu berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua. Yang pertama data internal, yang kedua data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi atau entitas. Contohnya seperti laporan penjualan bulanan sebuah perusahaan. Kedua yaitu data eksternal. Data eksternal yaitu data yang berasal dari luar organisasi atau entitas. Seperti contohnya data pasar dari organisasi atau data pasar dari sebuah industri. Ataupun yang ketiga yaitu berdasarkan waktu pengambilannya, yaitu data cross section dan data time series. Data cross section adalah data yang diambil pada satu titik waktu tertentu. Contohnya seperti jumlah siswa yang hadir pada hari pertama sekolah. Data time series yaitu data yang diambil dari waktu ke waktu. Untuk dianalisis, untuk diambil pola dan pun trennya yang akan datang. Contohnya yaitu nilai mata uang pada 10 tahun terakhir. Yang terakhir yaitu data berdasarkan sifatnya. Bagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dan berupa angka. Contohnya adalah tinggi badan dalam bentuk sentimeter ataupun contoh lainnya jumlah barang, jumlah keuangan atau sebagainya. Yang kedua yaitu
data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk dalam angka, melainkan data yang berbentuk dalam sebuah deskripsi. Contohnya adalah pendapat siswa terhadap metode pembelajaran di sekolahnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.